Pemirsa, Gunung Leotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Minggu malam. Hujan material berupa larva panas, batu, dan juga kerikil menghantam pemukiman. Akibatnya 6 orang meninggal dunia tertimpa reruntuhan. 6 orang dilaporkan meninggal dunia akibat erupsi Gunung Leotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sementara puluhan warga terluka akibat terkena serpihan batu dan kerikil yang menembus atap-atap rumah. Tim SAR berupaya memberikan pertolongan pertama kepada para korban serta mengevakuasi mereka ke puskesmas terdekat. Sementara ribuan warga kini mengungsi mencari tempat aman yang berada di luar jangkauan lontaran material vulkanik. Tim BPBD Flores Timur telah mendirikan beberapa lokasi pengungsian darurat guna menampung warga yang terdampak. Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui BPBD mengimbau agar warga yang berada di sekitar lereng tetap waspada dan selalu mengikuti arahan tim di lapangan. Akibat erupsi, 1 sekolah terbakar dan jumlah rumah yang rusak masih didata. Pas jam 12 malam, barusan tadi berlangsung. Kami lari terpontang-panting, ada yang baku tindis karena kondisi jalan tidak bisa baku lihat badan. Akhirnya saling baku tabrak. Lalu saya ini berada di Burklobong. Dan pemirsa, untuk mengupdate kondisi terkini korban erupsi Gunung Leotobi, kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT Bapak Cornelius Wadu. Selamat siang Pak Cornelius. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Bapak. Berapa korban jiwa akibat erupsi saat ini? Baik Ibu, terima kasih. Sampai dengan kondisi pagi tadi, diinformasikan dari BPBD Kabupaten Flores Timur ada 9 korban, terdiri dari orang dewasa itu 8 dan 1 anak. Namun terkait jenis kelaminnya kami masih meminta untuk diinformasikan kepada kami supaya kami memastikan berapa orang dewasa yang laki dan perempuan dan anak itu laki apa perempuan. Demikian. Nah, akibat erupsi warga diungsikan kemana nih Pak? Jadi ada 3 titik yang teman-teman BPBD dengan tim SAR bersama perangkat daerah lain sejak semalam kemarin, mereka sudah pindahkan atau dievakuasi ke 3 titik untuk dikumpulkan sebagai penyelamatan bagi teman-teman masyarakat yang ada di dekat gunung berapi tersebut. Ya Pak, kalau untuk jumlah kerusakan akibat erupsi ini, warga ini diungsikan ke satu tempat saja atau ada tempat lain mungkin, dan bagaimana kondisi tempat pengungsian warga saat ini? Bagi yang tidak mengenai cedera, luka dan lain-lain, mereka kumpulkan pada 3 titik kumpul pengungsian. Sementara yang luka-luka itu diteruskan di rumah sakit ataupun puskesmas terdekat untuk dilakukan pengobatan oleh teman-teman perangkat daerah, khususnya Dinas Kesehatan sampai ke puskesmas. Pak Cornelius, berarti memang untungnya tidak ada korban jiwa ya, hanya luka saja ya? Ada korban jiwa tadi, di awal saya sampaikan bahwa korban jiwanya ada 9 sampai dengan pagi tadi, dewasa 8 dan 1 anak. Anak-anak. Nah, apakah erupsi ini masih berlangsung Pak? Kondisi sampai dengan sekarang masih berlangsung dan pagi tadi beberapa perangkat daerah terkait di bawah koordinasi BPBD Kabupaten terus melakukan identifikasi di lapangan sekaligus dengan Forkompinda setempat untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang masih ada di lapangan ataupun penyelamatan kepada titik-titik pengungsian, dan bagi yang korban luka dan ini langsung diteruskan ke rumah sakit atau pustu setempat atau puskesmas dilakukan pengobatan. Baik Pak. Selain itu juga perangkat daerah lain melakukan antisipasi untuk terkait kebutuhan pokok mereka yang harus dilakukan penanganan di tingkat lapangan pada titik kumpul atau titik pengungsian. Betul Pak. Lalu ini sebelumnya apakah memang belum ada himbauan mungkin untuk warga di sekitar gunung bahwa akan terjadi erupsi atau seperti apa Pak, sehingga sampai ada korban jiwa seperti ini?
Kronologisnya memang statusnya kalau dari gunung berapi itu kan awalnya status siaga, itu status level 3. Nah, kalau gunung berapi ini ada 4 status level. Yang pertama itu normal, kemudian waspada, siaga. Itu sudah disampaikan informasinya. Tetapi semalam itu kan dalam kondisi masyarakat yang sedang beristirahat, mereka tidak tahu bahwa status itu langsung gunungnya melakukan kenaikan ada reaksi, dan menurut Badan Geologi itu lewat Kementerian SDM itu menyampaikan sudah status awas. Karena itu kejadian di malam hari itu banyak warga yang tidak sempat dan tidak ketahui. Seperti tadi diinformasikan oleh kawan-kawan dari kabupaten, banyak yang terjadi letusannya itu sampai merambat di rumah, kemudian jatuh kerikil dan serpihan berapi itu ke pondok-pondok masyarakat atau pemukiman masyarakat itu sendiri. Tapi sebelum kejadian itu terjadi semalam Pak Cornelius dengan waspada ya, status waspada yang telah disampaikan, apakah memang sudah ada yang mengantisipasi dengan melakukan mengungsi begitu? Ataukah setelah kejadian ini baru para warga melakukan pengungsian? Nah, itu informasi yang kami belum peroleh dari kabupaten, tetapi pada prinsipnya informasi status siaga ke awas itu kan sudah diinformasikan sejak awal bahwa gunung ini masih punya potensi untuk dari status siaga ke status awas. Namun kondisi di lapangan sampai dengan hari ini mereka masih mengidentifikasi semua dan menginformasikan ke kami secara lengkap kronologis yang terjadi sejak sebelum dan semalam sampai dengan hari ini, Ibu. Baik. Kalau kita flashback sedikit, seberapa sering gunung ini erupsi dalam periode tertentu, Pak? Ya, memang secara keilmuan kita tidak bisa menduga kejadian gunung meletus ini, tetapi secara teori teman-teman dari Badan Geologi itu kan sudah menginformasikan bahwa kondisi-kondisinya yang tadi saya sudah sampaikan, levelnya mulai dari normal, kemudian siaga, kemudian sampai ke tingkat awas. Di tingkat waspada dengan siaga itu kan sudah menjadi catatan-catatan untuk diinformasikan oleh kawan-kawan BPBD kepada masyarakat di sekitar gunung itu. Baik Pak, untuk kondisi para korban, para warga yang tinggal di sekitar Gunung Leutobi Laki-Laki ini saat ini seperti apa, dan apakah pihak-pihak terkait mungkin dari pemerintah ini sudah memberi bantuan di tempat pengungsian? Sampai dengan tadi kita dipanggil oleh Bapak PJ Gubernur untuk melakukan antisipasi dan sudah berkomunikasi di tingkat kabupaten bahwa mereka sedang lakukan gerakan untuk memberikan bantuan terutama bagi para korban luka, sudah dibawa ke rumah sakit, ada yang di puskesmas, kemudian yang di tenda-tenda pengungsian diantisipasi untuk membuka dapur umum dan keperluan-keperluan lain yang dibutuhkan, dan diarahkan untuk beberapa stakeholder atau perangkat daerah yang terkait untuk melakukan antisipasi di tingkat kabupaten. Dan kami di provinsi terus lakukan pemantauan untuk memberikan informasi kepada Bapak Gubernur sekaligus menginformasikan ke tingkat pusat di BNPB untuk bagaimana kita melakukan penanggulangan terkait kebencanaan alam ini, bencana alam gunung meletus ini. Baik, Pak Cornelius, berapa banyak kepala keluarga mungkin yang kira-kira terdampak atau untuk saat ini harus mengungsi? Ya, ada sekitar ribuan lah. Catatan detailnya mereka belum informasikan ke kami, tetapi ada sekitar beberapa lokasi, yaitu ada 3 kecamatan, ya, mulai dari Kecamatan Gulang Gitang, kemudian Kecamatan Ilebura dengan Kecamatan Tilehana yang ada 4 desa pada masing-masing kecamatan kecuali Wulang Gitang yang 6 desa. Sehingga secara detail Ibu kami terus pantau dan mohon informasi secara rinci dari kabupaten untuk kita teruskan sebagai catatan dan diinformasikan ke tingkat pusat. Demikian Ibu. Apakah Bapak juga mengetahui kira-kira kapan sih gunung ini juga sempat erupsi yang kurang lebih seperti ini kondisinya?
Kami belum bisa perkirakan. Tadi kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Pak Deputi di BNPB dengan beberapa direktur dan kasubditnya. Kemungkinan besar nanti semalam ada perjalanan dari Jakarta ke sini dan mudah-mudahan tidak ada halangan. Besok itu akan ke lokasi sehingga seluruh informasi data real yang terjadi di kabupaten itu atau di lokasi bencana kami bisa informasikan secara faktual dan real sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, Ibu. Pak Korne, kira-kira apa hal utama yang menurut Bapak saat ini sangat dibutuhkan di sana? Yang pertama bagi masyarakat yang di tempat pengungsian, pertama tuh kita harus memenuhi kebutuhan pokok mereka, sandang, pangan, dan lain-lain. Termasuk dengan pengobatan apabila walaupun mereka dalam keadaan tidak luka-luka, tetapi mungkin ada terkena erupsi gunung itu, kita harus mengantisipasi koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Sementara yang sakit, terus kita lakukan pemantauan korban sakit itu di mana dan berapa banyak orang yang ada di puskesmas, kemudian di rumah sakit. Juga dengan yang perumahan-perumahan, kita akan melihat secara langsung sehingga kita bisa informasikan kepada perangkat daerah khususnya PUPR dengan ketersediaan air bersih yang harus diantisipasi pada kamp pengungsian sehingga teman-teman di tempat pengungsian itu tidak kesulitan untuk memperoleh air bersih, Ibu. Terima kasih. Kameranya nyala. Baik, terima kasih Pak Cornelis. Siap. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini untuk korban yang terdampak saat ini kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mungkin pemulihan di sekitar area setelah terjadinya erupsi di gunung ini? Ya, dan nanti kami bisa informasikan setelah kami berada di lapangan untuk mengantisipasi trauma healing bagi korban yang khususnya anak-anak yang ada di sana, kemudian orang dewasa yang notabene kalau terjadi trauma healing ini kita perlu ada juga orang-orang yang memiliki kemampuan khususnya dokter, psikiater dan lain sebagainya sehingga mereka tidak trauma dengan kondisi yang terjadi di sekitar mereka. Dan yang normal maka kita push dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan, kebutuhan-kebutuhan mendasar mereka yang harus dipenuhi. Apalagi mereka kalau dievakuasi tanpa membawa barang dan lain sebagainya, makanya pakaian harus kita perhatikan bagi mereka yang berada di tempat pengungsian, terutama ibu-ibu hamil dan anak-anak yang juga terlibat dengan P3A, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.